who say that they saw us come and tell me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Selamat sore ya. Untuk di saya sekarang sore ya teman-teman. Selamat sore. Apa kabarnya untuk kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan ya. Oke, tidak usah lama-lama teman-teman. Seperti yang kalian lihat, di depan kalian ada salah satu pohon herbal atau tanaman herbal. Nah, untuk tanaman ini sendiri saya akan sedikit menjelaskan dari kegunaan tanaman ini. Yang di video sebelumnya juga saya pernah memberikan edukasi tentang pemberiannya kepada burung. Nah, untuk sekarang saya juga akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa yang saya tahu untuk tanaman ini. Yang mana dari tanaman ini sudah kalian ketahui apakah nama dari tanaman ini? Nah, oke teman-teman, kita jawab ya bersama-sama untuk tanaman ini, yaitu tanaman mengkudu ya. Mungkin di para kalangan kicomania tidak asing lagi untuk tanaman ini ya. Jadi untuk tanaman ini sendiri mudah untuk didapat ya di berbagai daerah ya, di sebagian daerah. Nah, apa sih dari kegunaan tanaman yang disebut tanaman mengkudu ini? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan dari kegunaan tanaman ini ya, teman-teman. Nah, dari kegunaan tanaman ini diantaranya dapat memulihkan suara kepada suara burung ya, intinya. Untuk burung, mau burung apa aja. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kepada burung lovebird ya. Nah, ini burung lovebird jika mengalami serak atau mengalami kurang kencang volume, nah pakai ini ya teman-teman, atau kayak ada ledak, pakai ini biar bagus ya. Jadi tanaman ini untuk mengatasi suara serak. Nah, dan yang selanjutnya bisa untuk menjaga stamina juga dari tanaman ini. Nah, dan yang seterusnya juga bisa memberi rasa tenang dan nyaman kepada si burung ya, yang tentunya jadi menghilangkan stres ya. Jadi untuk tanaman ini sendiri bisa dikategorikan tanaman untuk anti stres burung. Ya, apakah udah bisa dipahami sama kalian? Nah, yang seterusnya, jadi jika burung teman-teman mengalami kegemukan atau obesitas juga bisa menggunakan tanaman mengkudu ini ya teman-teman. Jadi bisa mengatasi dari obesitas atau kegemukan itu dengan tanaman mengkudu ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi ini aman, tanpa efek samping, monggo dicoba untuk teman-teman. Nah, cara pengolahannya seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Jadi tidak begitu rumit, tidak seperti yang dibayangkan. Bisa diberikan secara langsung ya, yang jelasnya digantung ya, kayak pemberian kepada kenari tuh bisa ya. Justru kalau ini diberikan kepada kenari, jadi efek gacor kepada kenari itu bertambah ya. Jadi istilahnya kadang menaikkan birahi ini ya kalau untuk burung yang kurang birahi. Nah, dari tanaman mengkudu ini banyak ya digunakan untuk oleh para kicomania ya. Banyak digunakan dari semua kalangan lah intinya ya. Banyak sudah teruji jadi intinya ya. Tapi dengan syarat untuk pemberiannya harus yang muda ya. Yang muda, nah yang muda itu lebih bagus ya. Jadi tapi untuk yang tua juga gak apa-apa ya untuk daunnya. Kalau yang muda emang lebih bagus, tapi kalau tidak ada ya gak apa-apa dengan daun yang tua juga ya. Bisa langsung diberikan mentah ya. Seperti yang saya bilang tadi, digantung di sangkar lebih bagus, atau digantung dari wadah tempat penggantungan juga bagus ya. Jadi bisa diberikan secara mudah ya, saya rasa untuk tanaman mengkudu ini. Tapi sebelum diberikan yang jelasnya harus dicuci ya, itu yang paling terpenting, karena kebersihan itu sifatnya sehat ya. Jadi
tidak ada bakteri kan, seenggaknya untuk tanaman liar atau tanaman seperti ini kan menampung debu ya teman-teman. Jika diberikan secara instan dari petikan pertama dari tangkalnya dari pohonnya, itu takutnya ada debu ya, nanti kalau malah memberi efek yang tidak diinginkan. Jadi sebisa mungkin monggo dicuci dulu supaya bersih ya. Nah begitu teman-teman. Nah kalian tak usah riskan ya untuk pemulihan suara ya. Balik lagi kepada tadi, jika burung kalian suaranya serak, kalian tinggal direbus ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Direbus untuk daunnya, bisa untuk daunnya, bisa buahnya juga ya. Jadi manfaat dari tanaman ini memang banyak sih. Buahnya bermanfaat, daunnya juga bermanfaat. Jadi monggo direbus, diambil airnya ya, jangan sampai salah, diambil airnya lalu dikasih ke kolak cepuk minum ya, itu lebih bagus teman-teman. Begitu ya, udah bisa dimengerti untuk mengatasi serak gitu ya. Nah kalau pemberian untuk menjaga stamina bagaimana ya, seperti tadi sama ya, cara pemberiannya seperti itu, berupa airnya atau secara langsung bisa ya, seperti itu teman-teman. Untuk anti stres juga sama, pemberiannya secara langsung atau berupa airnya ya. Nah untuk supaya awet, kalau diambil airnya itu ditaruhnya di lemari es ya, jadi harus suhu yang lembab ya, jangan sampai ke jemur, jadi nanti akan larut ya dari campuran rebusan mengkudu ini. Dari rebusan mengkudu ini nanti akan larut kalau misal kejemur, dan tidak bersifat awet ya untuk rebusan ini kalau misal terkena jemur. Jadi sebisa mungkin taruh di tempat yang lembab ya teman-teman. Nah begitu teman-teman ya, kurang lebihnya dari tanaman mengkudu ini. Itu adalah manfaat-manfaat yang sangat diperlukan jika mengalami masalah di burung kalian. Jadi monggo selagi ada tanaman herba monggo dimanfaatkan ya, karena jika kita terus-terusan mengkonsumsi atau memberikan yang instan di pasaran, karena mungkin ada juga yang tokonya jauh, atau ada juga yang kesulitan, atau juga karena tidak ada biaya pengen ngirit. Nah ini solusinya ya, bisa dari tanaman mengkudu ini ya, bisa digunakan untuk pengobatan tersebut, untuk mengatasi masalah, intinya masalah pada burung kalian. Jadi alternatif, manfaatkan yang ada saja ya, selagi ada kenapa tidak gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin sekian untuk penjelasan dari tanaman mengkudu ini. Jangan pernah bosan-bosan ya, karena tanaman mengkudu ini mungkin sering ya saya bahas, tapi saya belum membahas manfaatnya yang lebih detail lagi, karena sebelumnya saya cuma menyondong kepada penggacoran dan untuk lovebird ya kalau waktu itu. Nah ini bisa dilakukan kepada setiap jenis burung ya, intinya seperti itu. Monggo dicoba di rumah ya teman-teman, semoga berhasil, semoga membantu dan semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Jangan lupa selalu bahagia ya teman-teman. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.